Jadi yang dimaksud warga itu dia ngerti. Kalau WNI dia tahu itu Sabang sampai Merauke. Apalagi nih sore nih sekarang nih, ya jam 15. Gue kemarin bener nih 115 ini kan 116. Itu gue ngajar, aneh gue itu ngajar suka pindah-pindah. Nah kemarin itu eh, kewira ini bukan kewirausahaan, pariwisata, kepariwisataan, budaya dan sejarah. Tuh nggak murid tamu gue itu dari Unpati. Unpati itu Universitas Patimura, Maluku. Nah, saya ngajar jam 15, di sana jam 17 karena jaraknya berapa? Jaraknya 3 jam. Jadi hebat nggak Bapak lo ini? Hebat kan? Ananda. Kemarin itu kan bilang ada mahasiswa tamu satu gue ajarin. Tadi kan gue bilang satu pun juga gue ajarin. Satu. Iya Pak, Minta. hebat banget. Rekornya. Ya kan? Nah, itu kan kampus merdeka. Kata Pak Menteri boleh kan. Pinta sektoral. Nah di sana nggak ada dosennya ada di Jakarta, Nurjengki ini kan. Nah tadinya belum ada mata kuliah itu diada-adain Pak Nurjengki bisa ya, namanya Nurjengki bisa, namanya tukang kan guru itu juga tukang, dosen kan guru sebenarnya. Orang ini aja yang bilang Indonesia dosen itu sebenarnya guru kan, bener nggak Yan? Guru besar, curang kan, profesor disebut guru besar, curang. Giliran dosen dibedain, ya enggak? Setuju nggak Ananda? Itu tuh. Jadi benar nih 115. Nah itu di sana saya ngajar jam segini juga, di sana jam 17. Perbedaannya 3 jam. Nah artinya saudara sekalian, bicara kewarganegaraan, Indonesia itu udah global. Kalau di Singapura jamnya 1 kan. Itu. Kalau di Malaysia jamnya 1. Kalau di Brunei jamnya 1. Nah kalau ini saya jamnya 3. Di Indonesia Barat jam 1, di Indonesia Tengah jam 2, misalnya Bali, berbeda. Nah, 115 juga saya ngajar juga, mahasiswa Kupang. Jadi ada rote Kupang, tapi materinya beda. Kupang sama Papua saya, ada 3. Lagi ya selain Maluku, kalau Maluku sendiri itu sejarah itu. Nah ini yang ini 3 saya ngajar ini, ngajar sejarah budaya. Nah itu peminatnya dari 3 daerah tadi, Rote 1, Kupang 1, Timur Papua 1. Jadi artinya saudara sekalian, Indonesia itu kaya dengan 3 jam. Nah makanya supaya teman-teman ini tahu ya. Jadi tahu bahwasanya belajar ini penting. Nah sekarang ada pertanyaan. Kenapa ya Indonesia ini kok belajar sekolah teknik kok harus belajar MKU? Wah salah ini pemikirannya. Sekarang baru kejawab sama menteri. Ya kan? Anda harus cari 3 mata kuliah lagi di luar mata kuliah yang Anda. Supaya apa? Supaya Anda kaya. Gitu loh. Nah artinya materi kewarganegaraan ini penting. Ya. Pak Nujengki kan udah pada belajar, nah, karena belajarnya mungkin nggak benar. Nah kalau saya ngajar yang benar. Nah, jadi Anda semua, makanya saya suruh bikin Japar, ini kan gue kasih ide nih, idenya ini antara lain, lo bikin itu yang namanya aplikasi Indonesia. Nah buktinya apa? Gojek sama Grab aja bisa ke Vietnam, bisa nembus lintas negara. Itu salah satu contoh. Nah, salah satu contoh lagi yang saya katakan tadi, FB bisa lintas negara. Contohnya lagi Google bisa lintas negara. Contohnya lagi Zoom lintas negara. Ada yang bilang Zoom itu punyanya orang Cina. Nah, semua pada bisa. Nah, kenapa Indonesia tidak bisa? Pak, ada kok orang Indonesia bisa. Ya salah sendiri kenapa nggak dipopulerkan. Jadi populerkan lah gitu. Siapa yang mempopulerkan? Nah, ini kebetulan saya ngajar di sini STI. Nah, di sini memang saya hajar di sini semua teman-teman. Bikin asosiasi. Tadi saya katakan Ananda itu.
Ada 19 cewek, bikin 19 cewek itu STI. Supaya apa? Supaya populer, semuanya populer, nah maka akan terjadi sesuatu. Nah, saya ulang lagi contohnya itu di Papua. Kenapa saya bisa tahu? Karena apa? Saya bandel gitu loh. Saya di FB macam-macam namanya. Ada serius ini nggak bohong ini. Nurjengki sakit, Nurjengki gila, bener itu. Jadi jangan heran loh, ketemu Nurjengki gila, Gmail gitu di blog, Nurjengki sakit, Nurjengki jual tanah, gitu loh. Jadi semuanya keluar tuh, gitu. Nah akhirnya apa, saudara sekalian, bener serius ini bermanfaat bagi orang-orang. Dia tahu. Nah kita kan nggak dibodoh-bodohin, di hoax. Jangan nanti keluar, nanti diambil. Ya jelas lah diambil. Data kita masuk ke FB, diambil sama orang FB. Jelas itu nggak bisa nggak. Di Google, jelas diambil. Siapa nggak ngambil? Ya kan? Jadi kita jangan terpengaruh, apalagi Anda orang STI. Jangan terpengaruh kata-kata hoax itu. Nah, artinya apa? Kita mengambil yang positifnya gitu loh. Nama kita jadi ngetren, nama kita jadi tahu. Contohnya itu tadi. Ya. Saya bikin FB kalau nggak salah 2012 deh kalau nggak salah. Nah sekarang saya bisa nikmatin kan 2022 saya disuruh ngajar untuk materi-materi yang lain-lain. Nah jadi artinya saudara sekalian bicara tentang kewarganegaraan Indonesia luasnya dari Sabang sampai Merauke. Nah sekarang kita tes ya, kita tes nih. Ini kepada yang teman-teman yang Soekarnois, saya ketawa geli. Kamu Soekarnois kenapa nggak bela Indonesia? Kan Papua itu kan dulu sisa dari Belanda. Gitu? Sisa dari Belanda. Nah sisa dari Belanda ini saudara sekalian, nah Indonesia diambil lagi, Indonesia mengambil lagi yang tersisa tadi dari Belanda, Papua. Oleh Bung Karno ya. Nah itu harusnya yang Soekarnois saya bilang begitu. Irian masuk. Nah sekarang luas Irian itu adalah 5 kali Pulau Jawa. Ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang 3,5, ada yang bilang 4 kali. Nah artinya saudara sekalian, itu yang luas wilayah itu, misalnya ada yang demo memisahkan diri, Anda jangan terpengaruh. Waduh, saya bilang, ini mahasiswa nih yang perlu dicuci otak lagi. Harusnya membela lah. Itu kan daerah Indonesia. Pak, ada yang di sana misalkan diri. Jangan begitu. Kita ambil contoh, Freeport ya. Kenapa harus demo? Freeport itu kan sejak zaman Belanda, makanya Belanda itu tidak diserahkan, makanya Belanda tidak menyerahkan Papua bersamaan Indonesia merdeka tahun 45. Karena di situ ranum, saudara sekalian, ranum. Freeport aja itu sudah menghasilkan yang tadinya bukit, ya, gunung, sekarang sudah jadi danau. Kita dibodoh-bodohin gitu. Kita udah dapat investasi. Siapa mau sih? Di situ ada Jepang, ada Korea, di situ loh, di Freeport itu. Bukan Amerika aja, bukan Kanada saja, bukan Australia saja. Di situ juga ada Cina di situ. Nah, ada Jepang, Korea, dan sebagainya. Sudah ada di situ. Terutama yang paling banyak Kanada sama Amerika. Coba deh Anda buka di situ ya. Di bawah emas ada apa? Coba ngeklik nih. Siapa yang mau ngeklik? Silakan berebut. Di Mbah Google. Di bawah emas ada apa? Coba ngasal aja. Nanti juga ada jawabannya. Di bawah emas ada apa? Ya, 2 menit dari sekarang silakan. Coba Anda cari. Di bawah emas ada apa? Ya, sudah ketemu? Arya ketemu? Udah? Titanium mungkin Pak. Hah? Mungkin apa? Uranium ya? Kalau Kausar, asik. Kausar lebih dulu. Wis mantap. Uranium. Sekarang Anda klik lagi. Di uranium itu sama dengan apa gitu. Ngeklik. Kausar tuh lebih dulu kelihatannya. Siapa yang lebih dulu? Uranium. Di bawah uranium sama dengan apa? Kausar. Nuklir bukan? Atau uranium bagian nuklir coba gitu, sama dengan nuklir. Dia coba sama dengan dia sama kayak titanium juga sih Pak. Titanium.
Ya, oke. Iya, titanium. Nuklir itu isinya apa saja? Apaan? Osar. Isi nuklir. Isi nuklir Bener ya. nggak? Iya sih. Kayak Nah, asik. Cerdas. Asik ya? atom-atom itu ya. Belajar sama Nurjengki. Hah? Iya, Asik benar, ya, Pak. Sar? Bener, parah. Gak perlu serius. Mana mau Amerika itu menyerahkan itu. Gak mau lah. Asik ya? Jarang-jarang, Pak. Jarang nggak? Asik Iya, ya? Ilmu parah. Nurjengki ya? Nggak perlu serius. Kak, ngapain lu serius? Jabar. Tuh, Kak Osar aja udah ketemu tuh. Enak nggak belajarnya sama Nurjengki? Woi, Parah, Pak. asik ya? Enak kuadrat lah. Gitu, ngapain lah demo-demo kita dibohongin sama para petinggi. Gak bakalan dia ngasih. Jadi orang kita itu dibodoh-bodohin. Nah, kenapa Nurjengki tahu? Dulu sekolah saya IPA. Jadi IPA. Terus saya masuk ke kedokteran 2 semester. Karena di swasta ya kan ada ujian negara. Saya nggak mau. Gitu lah, udah males. Adik saya tuh nerusin ya. Adik saya sabar dia. Akhirnya bisa jadi dokter itu bisa 15 tahun. Baru jadi dokter. Nah, saya nggak mau. Akhirnya ngambil yang sosial ya, sejarah, antropologi, sosiologi, sama ekonomi saya ambil. Nah, jadi gitu loh Kak Osar, bener kan? Nah, mana mau lah kita dibohong-bohongin sama pemimpin kita. Udah diambil, udah dibagiin, nggak mau lah itu. Termasuk Rusia ada di situ. Lah orang uranium dan titanium itu untuk nuklir. Lu kebayangkan itu nggak mau diserahin. Nah, orang Irian, Papua dibodoh-bodohin. Ingat nggak itu? Aborigin. Habis kan sama Australia kan? Habis, nggak berfungsi kan aborigin. Jadi buat teman-teman kita tolong disadarin gitu sama yang di sana. Anda jangan sampai kelewat batas. Anda belajar dulu, pinter dulu gitu. Kalau saya bilang begini, lo pinter dulu dah. Ya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Itu tadi itu masalah Papua ya. Masih banyak. Tahu nggak Papua itu? Kenapa India ada ular? Jadi di bawah ular di sana orang-orang Papua itu banyak ular, makanya pohon naga. Ya kan? Jadi pohon naga itu menunjukkan itu ular ya. Memang lambangnya kayak ular. Nah, itu di India itu yang make dan menggunakan emas itu orang India. Jadi di seluruh dunia orang India yang paling banyak. Nah, kalau Indonesia orang Madura. Ya, orang Madura itu kalau kaya itu giginya ompong dikasih gigi emas. Nah, itu salah satu contoh. Nah, jadi artinya di bawah ular itu ada emas. Coba, Sar. Di bawah ular ada emas, bener nggak itu? Di bawah ular ada emas. Ular itu suka yang tempat yang panas. Di bawah ular ada emas. Oh iya, ini sambil menghormati ada azan ya, Anda cari ya di situ 1 menit ya. Ada yang ketemu? Febrian ketemu? Di bawah ular ada emas, bener nggak? Jabar. Ketemunya malah ular cincin emas, Pak. Ular cincin emas nggak apa-apa. Nggak apa-apa ular cincin emas. Coba cari lagi, lo kan orang IT. Tadi Kak Osar aja tuh ketemu. Jadi di mana, tulis aja gitu, di mana ada ular di situ ada emas, bener nggak? Coba. Jadi Anda nggak usah putus asa. Siapa tahu ketemunya di situ. Ingat nggak film ini? Film Indiana Jones. Ingat ya?
Udah Tahu, pernah Pak. nonton Indiana Jones? Hah? Tahu, Pak. Tahu, nah itu kan Indiana Jones kan ada ulernya kan. Jadi ditakut-takutin penduduk itu ular. Padahal ular di dekat ular itu pasti ada emas. Ketemu nggak, Sar? Kagak Pak, sama kayak Japar, ular cincin emas, ular weling. Jangan begitu loh. Lo anak IT masa kalah sama ini informasi. Itu kadang-kadang ditutup-tutupin. Cari misalnya gini, kalau umpamanya nggak ketemu itu keberadaan tambang emas, ada ular, coba gitu. Keberadaan tambang emas ada ular. Ada di YouTube, Pak. Ada. Judulnya ini, warga Bondowoso temukan harta karun dalam kubur bilik, dikira sarang ular, ternyata berisi emas. Wah, pinter loh. Jadi setiap yang ada emas pasti ada ularnya. Jadi kalau ada ditakut-takutin, ya, ditakut-takutin itu ada emas, itu salah satu fenomena gitu loh. Ya. Jadi ditakut-takutin ada emas. Terus apa lagi? Sar. Apa lagi, Sar? Apaan Pak? Iya, cari lagi dong. Kan tadi di situ di video. Kasih unjuk dong. Sar. Kasih unjuk temennya, bisa lo tampilin di share gitu. Itu siapa si Gagas tadi Pak yang jawab? Si Gas. Gaga, mana dia Gaganya? Arya Gagasan, Pak. Gagas. Iya, Arya Gagasan yang ngomong, gue ngomong Arya, ini apa? Kausar langsung iya aja. Gagas tuh dong, Pak, saya ngomong Pak gitu. Gas, Iya, Pak. Arya, Iya, Pak. di mana? Lo tampilin dong. Ini, Pak, bentar. Lo anak muda jam now gitu lo gimana? Lo tampilin. Nah, ini baru anak zaman now. Suaranya belum ada, Gas. Gas suaranya. Lalu kok bisa kecil, Gas? Nggak ketemu, Gas? Kenapa itu, Gas? Suaranya nggak kenceng, Gas? Iya, kayaknya suaranya nggak masuk, Pak. Soalnya dari HP. Oh, coba, nggak apa-apa, coba pelan-pelan. Tunggu, Pak. Iya. Santai aja, Gas. Ada nggak, Pak? Ntar dulu lagi OTW, suaranya belum. Nggak kedengeran, Gas. Arya. Atau lo oper ke ini, Kausar. Lo oper ke Kausar coba. Sar, lo benerin, Sar. Tolong menolong, Sar. Coba mana kirim linknya Gas? Udah, Sar. Coba, Sar. Lo bentar. benerin.
Jadi gitu cara belajar ya, misalnya nggak kebuka, minta tolong sama temennya, mungkin ada sesuatu yang trouble. Ya. Kamu lagi apa sih, Jung? Pria bernama Wasit 43 tahun menemukan harta karun yang terkubur di dalam tanah di dekat Tampilin nih. rumahnya. Saat itu ia sedang membuat saluran air pada Senin 12 April 2021 dan menemukan sebuah lubang di permukaan tanah. Setelah diintip, ternyata sebuah ruangan di dalam tanah. Awalnya ia mengira lubang tersebut merupakan sarang ular, tapi ternyata di dalamnya banyak emas. Harta karun itu disimpan di kubur bilik yang ada di gundukan batu padas dekat rumahnya. Ia mengintip lubang tersebut sambil menyalakan lampu senter dan tampak sebuah ruangan di Oke ya, udah kejawab ya, Sar. Bener nggak, Sar? Benar, Ya Pak. kan tuh Gagas Benar. tuh yang ngomong, yang Iya, nemuin ya. thanks, Gas. Jadi gue bohong nggak? Kagak, Pak. Benar, Pak. Nggak ada dusta nggak di ada antara yang- kita, Pak. Nah gitu, jadi belajar nggak usah serius gitu loh. Nggak, Yan? Jadi nggak usah Iya, Pak. serius. Jadi Santai Jadi aja, Pak. belajar keluarga negaraan ini keluarga negaraan yang bener kayak gini kan. Nah, luas Indonesia itu luas. Jadi jangan suka ngeremehin gitu ya. Itu nah tadi gue kirim itu di WA grup ya. Itu WA grup itu ternyata di lokasi tersebut ya. Ternyata di lokasi tersebut itu justru banyak emasnya ya. Nah, itu ya. Daerah Indonesia itu kaya emas. Lo puterin ya. Itu yang tadi gue kasih itu, Sar, lo puter, Sar. Yang gue kasih tadi itunya, Ini linknya, Pak. linknya. Oh, lo buka dong. Tadi dulu Lo ini. koreksi, jangan-jangan Nur Jengki bohong kan. Benar, Pak. Itu cara belajar, Yan. Aska, gitu. Nggak, Par? Iya, Pak. Par, bener kan? Benar. Jadi Ini koreksi. lagi dibuka ini. Kudu di share Benar, screen, Pak. Pak. Udah buka? Share screen, Pak. Ya. Oh, share screen nih, Par, Pak. gantian. Oke. Iya, gantian. Ini, Pak. Biar tahu semuanya. Ke bawah, Par. Dan gambar baik. Dia lagi OTW. Tuh. Selain Papua banyak daerah Indonesia yang kaya emas. Baca-baca tuh Bisa digedein nggak, Par? tampilannya ya. Biar kelihatan hurufnya. Nah, kita ini dulu dah yang apa nih, yang tambangnya dulu sebentar, Pak. Tambang itu di shoot ya. Nah, oke, sebentar. Oh, Ada opsinya, Pak. ini kan tadinya gunung kan? Ya. Tadinya gunung. Nanti lama-lama menjadi kedalaman. Dapatlah itu yang tadi disebut tadi oleh Kausar kan. Nanti lama-lama ketemulah itu uranium. Lama-lama ketemulah timbal. Nah, seperti ini kan. Nah, oke, sekarang ke bawahin ya. Daerah mana saja yang ada. Banyak kan, jadi nggak usah Freeport aja. Nih. Bacain tuh. Oke. Par, bacain biar kedengeran. Daerah tambang emas besar Indonesia. Di antaranya ada pertama nih, tambang emas Batu Hijau, tambang emas Martabe, itu di daerah Tanapuli Selatan, Tapanuli, Sumatera Utara. Balik, maaf ya. Terus ketiga ada tambang emas Bongkor. Bongkor di Jawa Barat tuh, dekat. Di Jawa Barat. Terus yang keempat ada tambang emas Tujuh Bukit. Tujuh Bukit di Tumpang Pitu. Tumpang Pitu kan mana sih, di Banyuwangi, Jawa Timur. Terus ada tambang emas Gosowong.
Ya kan, Gosowong. Maaf nih mata. Sebentar saya, Pak. Oh, ada tuh Gosowong. Terus 6 ada tambang emas Kencana. Udah ya, itu segitu doang ya. Oke. Nah, artinya itu kan ada ya. Iya nggak? Iya, Pak, banyak. Paham kan, Pak? Paham. Ternyata banyak. Ngapain kita ribut-ribut gitu loh. Kerjain apa yang ada. Sebelum digarap sama orang asing. Ya nggak? Nah, jadi artinya belajar kewarganegaraan jangan yang di KTP doang. Nama Nur Jengki, WNI atau WNA, dicoret WNA-nya, WNI. Kecil kalau model begitu, orang lain juga bisa ngebaca. Nah, tapi sebagai warga negara Indonesia, saya harus memiliki. Itu loh, Sabang sampai Merauke. Setuju nggak, Arya? Ya. Iya, Pak. Setuju ya? Iya, benar. Setuju, Pak. Udah keluar nih. Aska, sekarang lo lihat itu Aska. Si Pandan dan Ligita, Aska. Si Pandan dan Digita ya, Pak ya? Oh, boleh yang lain juga. Saya sekalian menggoda Aska nih, biar dia kerja juga. Yang semuanya juga boleh, siapa yang duluan. Nanti dibilang Pak Nurjengki ini ngajarnya fokusnya ke dia aja. Soalnya yang gue lihat yang mana yang muncul. Silakan, si Pandan Ligita. Udah. Sar. Aska udah. Si Pandan Alamsah, lo udah belum? Si Pandan Ligitan. Ya, terserah. Itu tulisannya gitu, ketemu. Pak. Iya. Bentar. Pokoknya lo nggak usah ragu, nanti dibenerin sama Google. Alamsah, udah ketemu belum? Iya, Pak. Udah? Udah. Nah, coba lo lihat dong. Ini, Pak, penyelesaian Hasil hasil keadaan ligitan ya, Pak. Ya, sekarang jangan politiknya. Hasil kan udah dilepas tuh. Hasil tambang si Pandan Ligita, langsung masuk lagi ke situ. Hasil tambang. Jadi kadang-kadang kita cuma gampang, nggak apa-apa si Pandan Ligita kecil. Lo lihat dulu. Bener nggak? Lo jangan ditipu sama pejabat-pejabat tinggi. Ketemu. Aska, ketemu. Aska? Masih searching. Hasilnya masih Ya, oke. saya cari. Nggak apa-apa. Yang sudah kelihatan muncul langsung ngomong ya. Langsung bicara. Pulau ya, Pak. Terserah lo mau bilang pulau kek. Mau bilang apa. Yang ketemunya aja di situ. Siapa yang udah dapat? Ini, Kausar dapat? Jabar? Arya? Belum, Dapet Pak. belum? Oh, Pak.
Gak jadi masalah. Nih saya kirim nih. Kan lo buka. Ini Pak, hasil tambangnya telur apa tuh, telur penyu sama minyak. Nah, pinter loh. Ada minyaknya kan? Ada. Ya, Mm-mm. gue sih malu. Gue dilepas malu bener gitu. Par, gue senyum lo, seneng gue, lo udah senyum. Ada minyaknya, 2 pulau itu bener, Pak Pulau. Iya, 2 pulau itu ada minyaknya. Makanya jangan sok tahu. Kita kalau ini namanya Mahkamah Internasional. Jadi jangan sekali-sekali kita Mahkamah Internasional. Itu Malaysia yang ngambil ya. Malaysia di belakangnya siapa? Inggris kan? Indonesia di belakangnya siapa? Nggak ada orang Indonesia, nggak ada yang di belakangnya. Nah kalau Malaysia di belakangnya Inggris, Inggris punya hak apa? Hak veto kan? Nah kalau sudah punya mahkamah militer, mahkamah tinggi internasional, kita kalah, nggak bakal. Nah jadi kalau begitu Anda semuanya nanti masa akan datang, generasi akan datang, jangan suka-suka sekali-sekali mahkamahkan internasional. Nah seperti Papua itu mau dimahkamahkan internasional, jangan. Kita sudah 2 kali kalah. Pertama Timor Leste. Timor Leste itu di mahkamah internasional kan, di mahkamah militer kan, sehingga kita kalah. Kita nggak bakal menang. Nah kalau di Timor Leste kan di belakangnya siapa? Ada Australia. Australia di belakangnya yang punya veto Inggris. Portugis dia itu bagian dari Eropa. Eropanya itu ada 2 yang punya hak veto, benar. Nah, sebenarnya 3, ada Rusia. Nah ada 3 di Eropa, Portugis pendukungnya ada 4. Ya, tinggal Cina kan. Kalau 1 sudah berbicara, yang 4-nya nggak boleh bicara. Gitu. Misalnya ada kasus di Angola, Cina. Yang lainnya yang 4-4-nya nggak boleh ribut. Karena itu peraturan dunia internasional terhadap the big 5. 5 negara besar yang menang dalam kemerdekaan. Ya. Jadi saya ulang lagi, dengan kasus yang ini jangan sekali-sekali Anda sebagai yang mengisi masa akan datang, jangan setelah udah belajar keluarga negara Indonesia, jangan suka setiap persoalan sok-sokan mahkamah militer, mahkamah internasional, langsung dipungut suara, jangan. Kita dibodoh-bodohin ya sama HAM dan lain sebagainya. Jadi saya ulang lagi, dengan mata kuliah yang kita pelajari ini, mudah-mudahan saudara itu bisa memahami secara jelas. Nah sekarang klik lagi tuh Par. Selain minyak apa saja gitu. Selain minyak apa saja. Salah gua. Ya itu doang sih, ini dari telur penyu hingga berebut minyak. Dan nyari artikel-artikel lain Terus juga selain minyak, ada. Kenapa Pak? tambang lain coba pelan-pelan dong, pelan-pelan lagi. Di situ nanti ada tambang yang di luar itu. Jadi ada tambang yang langka, supaya tahu. Jadi ada tambang yang langka. Jadi selain dari itu ada tambang yang langka.
Ini ada yang bilang gini Pak, katanya potensi dari pulau tersebut juga memiliki potensi dari kekayaan mineral dan gas bumi sih Pak yang luar biasa gitu. Terus juga sekitar wilayah itu juga biasa untuk ikan gitu sih Pak. Yang saya baca begitu. Coba ulang lagi biar teman-teman tahu Ini hasil ada temuan kamu itu apa. dari artikel gitu. Katanya di sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan itu potensi kekayaannya tuh ada kekayaan dari kekayaan mineral dan gas bumi sih Pak yang luar biasa katanya. Terus di sekitar situ emang biasa juga dijadikan untuk penangkapan ikan gitu karena banyak tuh. Pokoknya ada kekayaan alam baik hayati maupun non hayati Pak yang ada di dasar laut dari sepanjang Pulau Sipadan dan Ligitan itu. Iya, oke. Gitu sih. Bagus ya, Aska. Nah, sekarang kamu cari lagi letak Sipandan dan Ligita. Letak wilayah Sipandan dan Ligita. Coba Anda cari ya. Dia radiusnya dekat kemana? Letak Sipandan Ligita. Nanti kita akan bicara tentang perbatasan tersebut ya. Itu salah satu berbicara tentang perbatasan ya. Bayangkan perbatasan aja yang dicuri, ya apalagi nanti yang lainnya. Ini Pak, Pulau Sipadan dan Apa Ligitan merupakan dua pulau yang letaknya di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur. Tepatnya berada di Selat Makassar. Masing-masing pulau memiliki luas 10,4 hektar untuk Sipadan dan 7,4 hektar untuk Ligitan. Kedua pulau memiliki jarak yang bersekitar 15,5 mil laut. Itu Pak. Jadi ada di Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur dekat dengan tadi apa Makassar tadi kamu nyebut Makassar? Itu tepatnya berada di Selat ini Pak, Selat Makassar. Nah, Selat Makassar kan. Jadi di daerah letak Makassar. Kamu bisa di-share nggak itu wilayahnya, GPS wilayahnya, biar kamu teman-teman tahu di sini, bisa nggak? Pak. Sebentar Pak. Jadi letak wilayah, biar tahu kan. Ini perbatasan, kita lagi bicara tentang perbatasan ya. Jadi Indonesia itu Sabang Merauke iya, tapi ke utaranya apa, ke selatannya apa? Kan kita harus kita pelajarin. Jadi persoalannya sepele, maka saya bilang sama teman-teman yang Surkarnois, Anda gimana sih? Aduh, gemes ya. Padahal Anda di situ banyak tim ahli di situ, saya bilang. Itu Pak. Ya, digedein. Ya, gedein lagi pelan-pelan. Gede gimana sih? Kagak Ya. bisa. Nggak apa-apa, udah udah ya. Nah, itu gede kan. Nah, lihat nggak itu saudara sekalian? Ya, dekat Kalimantan apa? Kalimantan kita kan? Woi. Iya Pak. Dekat Kalimantan. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Makanya waktu bicara geografi itu harus luas geografinya. Jadi kalau digedein itu bagian itu kelihatan. Nah kalau di peta kecil Indonesia banyak. Gimana? Tadi sudah disebut sama ini kan Jabar. Ternyata ada tambang-tambang lain kan. Termasuk migas kan. Lah nggak salah orang Malaysia itu butuh daerah itu. Nggak salah Malaysia itu di belakangnya Inggris. Inggris itu punya petroleum. Jadi petroleumnya itu ada Petronas. Ya. Ada yang lagi ngetren di Indonesia itu Shell kan. Kan ada Pertamina, ada Shell. Nah ada Petronas. Nah kan Petronas juga ada kan di beberapa daerah. Kita temukan selain pom bensin,
Sekali lagi, selain pom bensin yang ada seperti Pertamina. Nah, sekarang sudah kelihatan kan itu yang tadi si teman kita melalui peta. Ya. Kamu mau ini lagi, Far? Enggak nge-share tadi mau nge-share lagi, enggak jadi. Nah, sekarang yang lagi sengketa dengan Cina sama Vietnam adalah Batam. Coba sekarang Batam. Ya. Batam. Petanya digedein ya. Par, gedein Batam. Itu deket Riau dia. Dari ini Pak, peta Batam Pak. Iya. Yang lagi sengketa sama Vietnam, sama Cina, sama Brunei juga. Plus Malaysia. Bisa, Par. Kecil-kecil Pak gambarnya. Kalau di Zoom kan tadi nggak bisa Pak. Digedein dong. Digedein. Tujuan saya kan untuk petanya doang kan Pak? atau yang lainnya. Hah? Iya, petanya doang kan Pak? Iya, petanya doang. Bener, Japan. Ya, sebentar. Ini Pak kelihatan nggak Pak? Ya, digedein dikit. Ya. Udah itu udah gedenya ya. Sekarang geser ke atas, coba lihat. Geser Gini doang Pak. ke atas. Enggak, nanti ketahuan Singapura itu. Enggak bisa gede lagi. Fotonya segini doang, salah. Cari foto lain berarti ya? Oh, cari kota lain. Maksudnya biar kelihatan nanti posisinya dekat Singapura dan lain sebagainya. Ya, itu dekat sama Singapura ya. Iya Pak. Nah, kalau kita tidak main-main, nggak serius, maka ini ada beberapa pulau-pulau kecil kan. Singapura segitu kan. Ya. Bisa nggak nanti dicaplok tuh pulau-pulau kecil di depannya Pulau Batam. Coba gedein lagi yang pulau. Yang mana ini Pak? Pulau yang di atas, ya itu betul. Coba digedein ya. Digedein lagi coba. Nah, baru ketahuan tuh berfungsi nggak? Ya, di dalam peta nggak kelihatan tuh. Nggak nampak kan? Ya. Nah, itu berarti nggak? Berarti. Jadi kalau bilang Indonesia itu jumlah penduduknya banyak, iya, habis gitu Indonesia kekurangan lahan. Iya, salah sendiri maksudnya, itu bodoh berartinya. Ya buktinya ini bisa diperbesar. Ada berapa tuh? Coba hitung ada berapa pulau yang ada di sekitar itu. Ya, ada berapa pulau yang kecil? Luaga, 4, 5, 6, Jupan, Lanlu, 11, 12, 13, 14, 15.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Banyak Pak. Ke sini Pak banyak nih. 44 dulu, anggapnya 44 ya. Tambah lagi tuh di bawahnya coba. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52-an lah Pak. Ini 52-an. udah beda pulau sini sih Pak. Ya, 52 kan? Iya. Kan hampir sama dekat Sipandan kan, sama di Gita. Pulaunya kan nggak jauh beda. Nah itu mineralnya banyak. Makanya saya bilang, kalau kita bicara politik, jangan terpengaruh. Kita dibodoh-bodohin. Nah makanya saya suruh sama kamu, jawab, ya kan? Par, kan saya suruh kamu bikin apa? Bikin apa yang saya suruh tadi? Aplikasi kan? Woi. Iya Pak, aplikasi. Bikin ya. Iya bikin lagi Pak. Aplikasi. Biar apa? Biar kita memberi pewaris sama generasi berikutnya. Jadi yang bikin lo. Nah lo udah dapet ilmunya. Coba kan ini. Ini aja berapa tadi? 54-an kan? Baru. Nah kalau ini coba lihat gedein kecilin lagi. Apa nggak kelihatan kan? Nggak, itu gedein. Enggak, kecilin lagi coba. Ini tadi minusin lagi. Terus. Udah Pak ini. Kelihatan nggak tadi yang tadi? Kelihatan nggak yang tadi? Yang 54 tadi? Enggak kan? Nah, Anda melakukan ini kan pakai aplikasi Google kan? Ya, nah, kenapa nggak bikin dari kita supaya apa? Bisa terawat. Nah, jadi nanti ada Batam sekitarnya. Nyicil gitu nanti sama teman-teman bikin asosiasi. Ya kan? Asosiasi STA. Yuk kita bikin yuk gitu bersama-sama. Saya bagian ini, saya bagian ini, bagian ini. Ternyata bisa terkumpul 35 provinsi. Sedangkan ini adalah bagian Kepri, Kepulauan Riau. Pernah tertinjau nggak? Sekarang kamu ketik deh, Kepri. Kepulauan Riau. Luas wilayah Kepri. Ya, teman-teman mahasiswa yang ada di sini kira-kira senang nggak kuliahnya di sini? Belajar keluarga negara. Febrian. Enak kan Febrian? Ya, Pak. Tahu. Ngapain kita belajar pinter-pinter? Enggak ya? Arya, bener kan ya? Bener Pak, enak-enak. Ngapain pinter-pinter, santai aja, nggak usah serius. Ada itu komen parah. Dan coba gitu, Kepri, Bar. 8.202 km persegi. Coba di share coba deh. Biar teman-teman tahu. Bapak izin Pak. Woi, habis ya? Ternyata cuma 1 jam doang Pak. Ternyata Google Meet Pak sekarang Pak nggak bisa. Oke ya, kita tutup ya. Saudara sekalian, ini Pulau Kepri tadi sudah disebutkan ya, itu nggak apa-apa, 8.222 km tadi sudah kelihatan dari sini ya. Pulau Kepri itu dekat dengan Singapura sama Malaysia ya. Oke, selamat sore, salam berbahagia, semoga jaga kesehatannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar dulu.